berita Marsha ini dengan mantan suaminya, dengan kakaknya yang membawa namaku lah, gitu kan. Tapi aku tidak menyalahkan awak media juga, mungkin karena aku sama Ica juga belum mengklarifikasi. Anggitanya langsung, jadi biar Anggita aja yang bicara ya. Kebetulan tadi kita juga udah podcast di YouTube channelnya Marsha Ica. Aku juga udah meluruskan sih sebenarnya di sosial media aku, di Instagram aku, karena banyaknya media yang mengangkat berita Marsha ini dengan mantan suaminya, dengan kakaknya yang membawa namaku lah, gitu kan. Tapi aku tidak menyalahkan awak media juga, mungkin karena aku sama Ica juga belum mengklarifikasi. Pertama aku mau mengklarifikasi kalau bahwasanya aku sama Ica alhamdulillah sudah baik-baik saja. Jadi dimohon apa kita sudah klarifikasi di YouTube channelnya Ica. Jadi dimohon untuk semoga kedepannya tidak ada lagi membawa nama saya, karena yang saya salah satunya dengar itu dari mulut mantan suaminya Ica sendiri ya. Saya pun nggak kepo beritanya itu. Saya itu kenal duluan dengan kakaknya. Saya kenal sama Marsha Ica itu tentunya udah, kalau tahu udah lama, karena saya kan sama sama kakaknya itu teman lama, kayak dari 2015 mungkin ada. Kalau sama mantan suaminya malah nggak kenal sama sekali, karena dulu Marsha ini adalah sosok adiknya teman saya pun nggak tahu dia udah menikah, apakah udah punya anak, apa nggak tahu. Saya cuma kakaknya ya itu kenalin, bahkan enggak, yang kayak oh itu tuh adik gue, kayak gitu-gitu aja. Jadi kalau misalnya mantan suaminya Ica bilang itu Anggita Sari yang teman lamanya Ica aja sekarang berantem sama Ica, itu menurut, dan saya dengar itu alhamdulillah dalam keadaan sudah baik-baik aja sama Ica, jadi ketawa aja gitu. Karena saya sama sekali tidak mengenal masnya, beran nggak kenal sama sekali, ketemu pun enggak, satu circle permainan pun enggak. Dan saya tegaskan saya tidak tahu masa lalunya Marsha Ica, karena saya kenal sama Marsha Ica saat Almarhum dan almarhumah ya, masih ada, dan bertemunya itu pertama kali ketemu pas pemakaman Vanessa. Bertemu face to face. Kalau dibilang temenan kan sekarang banyak temenan online. Temenan online itu dari pas almarhumah Vanessa Angel masih ada gitu, kita ada sempet kontekan di situ 6 bulan sebelum. 6 bulan Terus sebelum akhirnya almarhum Vanessa bertemu meninggal. face to face. Akhirnya saya melihat muka seorang Marsha Ica, walaupun dulu kakaknya sering melihatkan, itu adik saya sering cerita. akhirnya oh iya Ica, cipika-cipiki segala macam. Itu pas kita lagi menunggu ambulans kedatangan almarhumah dari Jombang pada saat peristiwa itu. Jadi kalau nama saya disangkut pautkan, atau mungkin yang bersangkutan menyangkut pautkan nama saya, bilang saya temenan lama sama Marsha Ica, banyak tahu tentang Marsha Ica, saya bahkan nggak tahu sama yang ngomong itu, nggak kenal sama sekali. Serius. Jadi kasihan Icanya sih sebenarnya gitu loh, karena pernah ada masalah sama saya, jadi dibawa gitu. Tapi kalau memang kenal duluan dengan Iren duluan gitu. Iya. Terus kalau ini kan ada yang bilang kemarin juga kan sempat bersih tegang juga dengan Ica gitu, membela Iren, itu benar nggak sih Kak Anggi? Ini nggak baru lagi. Iya. Iya nih. Nggak ada. Tampak membela Iren, Kak Anggi lebih membela Iren dibanding Kak Ica terkait masalah mereka berdua. Sebenarnya begini, salah satu tujuan kita untuk klarifikasi di sini di podcast Ica ini adalah supaya tidak ada kesimpang siuran yang namanya headline berita itu kan. Kalau misalnya kita nggak klarifikasi nih, bisa dibikin apa aja gitu loh, apa aja sesuai yang awak media tahu gitu kan. Kalau dibilang, mungkin kalau misalnya kakaknya Ica nonton, sampai
turunnya berita tentang Ica itu, saya kan bukan tipe orang yang Minta sering turunan, Dok, update tentang gosip, tentang apalagi nonton infotainment TV lokal itu saya jarang. Bahkan saya itu minta maaf Ica pertama kali pas saya tahu ada kasus ini. Jadi kalau dibilang saya lebih membela siapapun, yang namanya Marissa Ica ini banyak masalah, bukan banyak masalah, bermasalah dengan beberapa teman saya juga. Saya tidak pernah, teman saya dengan teman saya punya masalah, saya tidak pernah membela kubu siapapun. Dari dulu itulah prinsip saya gitu, karena bukan ranah saya. Dua-duanya teman saya, dua-duanya yang penting nggak bermasalah sama saya, nggak merugikan saya tidak akan membela siapa-siapa. Dan sampai saat ini, mungkin kakaknya pun tahu, mungkin kalau misalnya nonton di sini, melihat saya dengan Ica baik-baik saja di sosial media, mungkin tahu jawabannya. Dan kalau ditanya membela sana membela sini, saya tidak membela siapapun. Sampai sekarang pun saya juga nggak ada kontak sama kakaknya. Sempet nge-view segala macam, cuma untuk negor di DM takut salah lagi gitu. Jadi kalau misalnya mau ketemu, mau silaturahmi sama kakaknya, saya juga sangat menghormati karena kan kakaknya juga teman sama saya. Cuma alangkah lebih baiknya kalau misalnya ketemunya langsung nongkrong di mana gitu kan, lebih enak gitu dibanding lewat DM, lewat WA. Takut kejadian lagi gitu. Itu aja sih. Berarti itu nggak benar ya Kak Ica sama Kanggi ya, bahwa kakak lebih ngebela ke Iren, merenggang dengan Gimana Ica? caranya? Enggak. Enggak ya? Itu sih aku pastiin enggak, karena aku sampai sekarang enggak pernah kontekan, belum kontekan. Takut kalau lagi masih beritanya masih begini kan, kontekan sama kakaknya kan jadi enggak enak. Jadi mungkin memang kita pernah miskomunikasi ya, yang dimana sebenarnya itu tidak perlu dikeluarkan ke media. Dan Anggita Sari juga sudah mengakui kesalahannya dan Mungkin dijadiin senjata lah gitu. mengakui kesalahannya, dan Anggita sudah meminta maaf. Aku sangat apresiasi sekali. Tidak meminta maaf pun nggak satu kali gitu, nggak satu kali, dua kali. Aku sangat menghargai, karena mungkin kehilafan Anggita yang pada